Tujuan manajemen operasional. Ahli manajemen J. Heiser dan B. Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengolahan, penyeluruh, dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan, sehingga proses produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Berikut ini 5 tujuan detail sistem operasional. Pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan. Kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketiga, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang kelima, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Manajemen operasional. Terdapat 3 ciri atau karakteristik manajemen operasional. Yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri pertama adalah bahwa manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi. Proses transformasi adalah segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input. Yang ketiga, terdapat suatu mekanisme pengendalian sebuah pengoperasian. Ciri terakhir dalam manajemen operasional adalah terdapat satu mekanisme dalam mengendalikan, mengoperasikan pada suatu bisnis. Baik untuk mengoperasikan langkah-langkah dalam proses operasi, dasar harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Fungsi pada bisnis. Ada 4 fungsi manajemen operasional pada bisnis seperti uraian berikut ini. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini meliputi semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi, hingga jadwal untuk pemasaran produk, termasuk juga perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Anda sebagai manajer operasional mesti mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan operasi perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Anda harus menentukan jumlah atau jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kegiatan. Singkatnya, manajer operasional membentuk struktur, individu, grup, atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. 3. Penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Yang keempat, pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wal mayastirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.